Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Gracika Datu Manguntan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Imelda Limbong Datu. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Talung Lipu. Selamat pagi Ibu Melda. Selamat pagi. Ya, Ibu Melda apa kabar? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan baik ya Ibu Melda. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi karena nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas ya. Nah, adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, jadi sebelum itu saya akan melakukan percakapan pra-observasi agar Ibu Melda lebih siap dan percaya diri supaya proses observasi bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Melda. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu hendak capai di kelas? Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan satuan sudut, nama sudut, dan jenis sudut. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis sudut. Yang ketiga, peserta didik dapat mengukur sudut dengan menggunakan busur. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Ibu ya. Jadi dapat menjelaskan nama sudut, kemudian menentukan jenis-jenis sudut, dan dapat mengukur sudut dengan busur. Nah, apa area pengembangan yang Ibu hendak capai pada pembelajaran kali ini? Jadi area pengembangan yang saya akan ingin capai dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama area pengetahuan mengenai satuan sudut, nama sudut, dan jenis sudut. Kemudian area keterampilan untuk mengukur sudut menggunakan busur. Baik Ibu Melda, jadi ada 2 ya, area pengembangan, ada pengetahuan dan juga ada keterampilannya untuk mengukur sudut. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan sebelum melakukan pembelajaran ini? Ya, strategi yang saya persiapkan di dalam untuk melakukan pembelajaran ini yaitu saya membuat perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak. Kemudian saya menggunakan pembelajaran sosial emosional dan saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang di dalamnya nanti akan ada diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang pada LKPD. Baik Ibu ya. Jadi Ibu akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya itu problem based learning ya Bu ya, dengan metode pembelajaran ceramah dan diskusi kelompok. Baik Ibu. Nah, apa saja media pembelajaran yang Ibu siapkan pada untuk kali ini? Media pembelajaran yang saya akan pakai, pertama saya akan menggunakan laptop, proyektor, kemudian saya akan menggunakan LKPD. Baik Bu, jadi media pembelajaran Ibu ada laptop, PowerPoint, kemudian ada juga proyektor dan LKPD Bu ya. Baik. Nah, kapan saya bisa mengobservasi Ibu? Kapan pelaksanaannya? Ya, jadi kebetulan saya ada jadwal hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 pukul 10.30 di kelas 7A. Di kelas 7A ya Bu ya. Oke, jadi nanti pelaksanaannya itu hari Selasa tanggal 5 Maret pukul 10.30 di kelas 7A. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan masuk di kelas untuk mengobservasi, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, setelah observasi ini kita juga akan nanti melakukan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik Ibu ya. Nah, baik. Nah, apa hal yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Hal yang saya dapatkan dari percakapan observasi kali ini yang pertama, sebelum kita melakukan pembelajaran ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Oke. Nah, baik Ibu ya. Jadi
Terima kasih Ibu Melda untuk percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu pada observasi di kelas ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Demikianlah percakapan pra-observasi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Mana kabarnya hari ini? Baik, santai, luar biasa. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah. Oke, karena semuanya sudah hadir di dalam kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada saat ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo. Mari kita satu dalam doa. Kami dalam nama Tuhan. Oke, terima kasih Kere sudah memimpin kita dalam doa. Saya mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan hari ini? Senang kenapa? Ya, bisa belajar. Ada yang lain? Ada yang sedih? Tidak. Berarti semuanya senang ya? Karena semuanya senang berarti sudah siap untuk belajar. Oke. Silakan persiapkan peralatan kalian, punya dan peralatan yang lain ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran garis dan sudut, saya mau mengecek dulu apakah kalian masih mengingat kesepakatan kelas kita? Masih. Oke, yang pertama, kesepakatan yang pertama itu disiplin waktu. Disiplin waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, tertib dalam kelas. Tertib dalam kelas. Ya, berarti semuanya tertib dalam kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, oke, dan yang terakhir yang keenam, izin saat meninggalkan kelas. Izin saat meninggalkan kelas. Jadi ini semua kesepakatan kelasnya ada 6 tentang kita perhatikan dan kita terapkan dalam kelas pembelajaran kita. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau kita ice breaking dulu. Kita akan bertepuk tangan berdasarkan jumlah anggota tubuh. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai yang pertama, tepuk telinga. Ini cuma 2 ya. Tepuk hidung. Tepuk jari. Tepuk mulut. Oke, baik. Luar biasa ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, kalian bisa mengenal sudut, satuan sudut, dan jenis-jenis sudut. Kemudian kalian juga nanti bisa mengukur sudut dengan menggunakan busa, ya. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, silakan perhatikan materi yang saya akan sampaikan ya. Oke, sekarang kita akan belajar kelompok dan saya sudah membagi kalian dalam kelompok ya, kelompok belajar. Yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 2 di sini ya. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Saya akan membagikan dalam APD. Nanti kalian kerjakan dalam kelompoknya masing-masing ya. Kita akan belajar kelompok dan saya sudah membagi kelompok kalian berdasarkan kalian belajar nanti. Ada yang akan mengerjakan dalam APD, kita akan menjelaskan. Kemudian nanti akan ada melihat video dan nanti akan ada yang mengukur menggunakan busur derajat.
sudah dikerjakan di gede. Silakan kelompok auditori untuk menampilkan hasil diskusi mereka, hasil diskusi mereka di depan ya. Dan silakan kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, berdasarkan permasalahan di atas, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sudut. Nah, siapa yang ingin memberikan refleksi tentang pembelajaran kita? Saya Bu, perasaan saya hari ini sangat senang banyak mengetahui sudut-sudut seperti sudut banjir, sudut risiko, dan sudut lengkung. Oke, tepuk tangan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran berikutnya masih ada kaitannya dengan materi hari ini. Jadi tetap dipelajari untuk materi hari ini, karena pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Antara sudut itu ada katanya, nanti kita akan pelajari ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, orang pimpin kita adalah Glenn. 19 kita berdoa. Doa kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikian pembelajaran dari pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Gresika Datumangontan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Saya masih ditemani oleh Ibu Imelda Limbong Datu, guru matematika di SMP Negeri 1 Talung Lipu, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya juga ditemani oleh Ibu Ratnawati selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Melda. Apa kabar? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Baik Ibu Melda, jadi pada kesempatan kali ini kita berada di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi pada pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu berdasarkan observasi kelas yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Adakah sesuatu dari observasi kelas kemarin ini yang bisa kita sharing untuk hari ini Bu Melda? Ya, tentu saja ada, karena setelah melakukan observasi kelas kemarin, tentunya saya membutuhkan penguatan-penguatan dari Ibu. Oh baik ya, butuh untuk penguatan. pembelajaran saya selanjutnya lagi. Oke, baik Bu. Nah, dari pembelajaran Ibu kemarin itu, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas? Saya merasa senang ketika dilakukan observasi kemarin, karena saya sudah bisa mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak, walaupun belum maksimal. Seperti itu Ibu. Jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan pada praobservasi kemarin. Iya. Kemudian area pengembangannya. Ya, area pengembangan saya kemarin kan pengetahuan dan keterampilan. Jadi area pengetahuan untuk di mana siswa bisa memahami sudut, jenis-jenis sudut, kemudian bisa mengukur sudut dengan menggunakan busur, itu sudah tercapai. Seperti itu Bu. Jadi ada dua area pengembangan Ibu. Yang pertama itu pengetahuan, kemudian ada juga keterampilan. Oke. Nah, kembali ke pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya. Setelah Ibu mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah ada kendala atau kekurangan dalam pembelajaran Ibu? Iya, pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu saya merasa masih ada kendala yang saya alami, yaitu di mana saya belum bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka dengan maksimal. Artinya belum berada pada tepat pada gaya belajar mereka di kelompoknya itu.
Misalnya yang harusnya gaya belajar visual saya taruh di kinestetik seperti itu. Oh, jadi ibu belum bisa mengelompokkannya. Iya, secara maksimal. Gaya belajar anak sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang auditori. Nah, kira-kira dari masalah tersebut apa yang menyebabkan masalah tersebut bisa Anda alami? Iya, saya mengalami masalah tersebut karena ketika saya melakukan observasi untuk mengelompokkan peserta didik saya memberikan lembaran observasi, kemudian mereka menjawab. Ada beberapa siswa yang menjawabnya itu karena melihat jawaban temannya, bukan berdasarkan kebutuhannya. Seperti jadi jawaban yang dia berikan, dia lihat ke temannya yang sebenarnya gaya belajar mereka berbeda. Tapi karena melihat jawaban teman, jadinya sama. Ya, seperti itu. Iya. Oke, jadi ibu kemarin melakukan memberikan observasi tertulis kepada peserta didik, kemudian mereka itu saling menyontek dengan teman yang lainnya. Sehingga itu yang menyebabkan anak tersebut, pengelompokan anak tersebut tidak sesuai. Nah, kira-kira apa yang akan ibu lakukan sehingga masalah tersebut bisa teratasi, bisa di kelompoknya masing-masing? Iya, kalau kemarin saya menggunakan lembaran observasi, kali ini mungkin nantinya saya akan melakukan observasi secara lisan, face to face dengan anak-anak. Jadi satu persatu sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan saya itu leluasa tanpa harus melihat temannya. Seperti itu Bu ya. Jadi dari alternatif yang Ibu sampaikan tadi itu, apakah ada opsi lain dari selain yang Ibu paparkan tadi, adakah opsi lain untuk mengelompokkan murid-murid tersebut? Oke, sejauh ini hanya itu alternatif yang saya akan lakukan. Mungkin kalau ada masalah nanti atau tujuan ini belum tercapai, saya akan kembali melakukan diskusi dengan Ibu sebagai rekan sejawat saya untuk supaya bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Ya, baik Ibu, luar biasa Ibu ya. Nah, kira-kira dalam alternatif Ibu ini siapa yang bisa mendukung agar bisa terrealisasi dengan baik Bu? Yang akan mendukung atau yang bisa mendukung saya di dalam melakukan rencana saya ini itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga dari siswanya itu sendiri. Dari siswa ya Bu ya. Jadi pertama dari kepala sekolah dulu, kemudian rekan sejawat dan siswa itu sendiri. Jadi kapan Ibu akan melakukan perubahan ini Bu? Ya, jadi saya akan melakukan perubahan ini untuk pertemuan berikutnya 2 hari lagi. Jadi mungkin besok ya saya akan bertemu dulu dengan kepala sekolah untuk membicarakan perencanaan saya ini. Nah, luar biasa sekali Ibu ya atas rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ke depan. Semoga rencana ini bisa terrealisasi dengan baik, yaitu yang pertama Ibu akan mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan gaya belajar anak ya Bu ya. Baik Ibu, jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pasca observasi pada hari ini Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah yang pertama, ketika kita akan melakukan pembelajaran memang harus persiapan terlebih dahulu, tidak hanya secara administrasi ataupun materi yang akan disampaikan, tetapi juga kita perlu mempersiapkan siswanya. Seperti yang saya lakukan, kita harus mempersiapkan siswa ketika kita melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, gaya belajar harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika kita mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik, maka area-area tujuan pembelajaran yang kita rencanakan dari awal itu bisa tercapai. Kemudian ketika ada kendala seperti kendala yang saya alami kemarin itu, mengelompokkan siswa belum maksimal sesuai dengan gaya belajar mereka, maka saya harus melakukan tindak lanjut seperti melakukan observasi secara langsung atau secara lisan kepada masing-masing peserta didik. Dan tentunya kegiatan saya ini akan didukung oleh kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga dari murid sendiri. Jadi supaya semua itu bisa tercapai, langkah pertama yang saya harus lakukan adalah
berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan pemetaan dengan sebaik mungkin. Kemudian saya merencanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang saya akan capai pada pembelajaran berikutnya. Ya, bagi Ibu luar biasa sekali dari rencana Ibu yang akan dilakukan ke depannya. Nah, semoga rencana ini dapat terrealisasi dengan baik dan berikutnya kita akan sharing kembali Bu ya tentang pembelajaran berdiferensi ini. Ya. Baik Ibu Melda, terima kasih Bu ya atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan umpan balik dari pengajar praktik. Ibu Ratna, silakan. Baik, terima kasih Bu Grace atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu Melda atas waktunya. Secara keseluruhan tadi waktu saya mendengarkan percakapan praktik coaching yang Ibu Grace sudah lakukan bersama Ibu Melda ini sungguh sangat luar biasa. Ibu Grace sudah benar-benar mempraktikkan atau mengimplementasikan teknik-teknik coaching dengan baik. Ibu Grace mampu menjalin kemitraan dengan baik, mampu memaksimalkan potensi dari coaching, dan tentunya hal ini pastinya akan berdampak pada keberhasilan teknik yang Ibu Grace lakukan. Harapannya nanti sesudah kegiatan pasca berakhir Ibu Imelda menemukan bantuan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan Ibu Grace tetap menjadi teman sejawat yang senantiasa selalu mendampingi dalam pembelajaran ini. Mungkin demikian dari saya, Ibu Grace. Terima kasih luar biasa, Ibu Grace. Terima kasih Ibu Ratna. Demikian percakapan pasca observasi. Sekian dan terima kasih.